Seperti halnya garang asem atau soto tauto Haji Kunawi sebagai makanan legendaris. Pekalongan juga memiliki minuman tersohor yang telah berdiri lebih dari setengah abad, Limun Oriental. Minuman limun memang sempat tersohor di sejumlah daerah di Indonesia pada era 90-an. Namun seiring gempuran ekspansi minuman kekinian, keberadaan pabrik limun terhitung tak mampu bersaing dalam kemajuan alat produksi dan harga jual. Begitupun dengan pabrik Limun Oriental yang sempat mengalami masa-masa sulit. Namun Jo Kim Nyo sebagai generasi keempat berhasil bangkit dengan strategi pemasaran baru. Didirikan oleh Jo Gyok Lim pada tahun 1923, Limun Oriental merupakan hasil campuran air sari buah, asam sitrat, dan uap dari racikan CO2. Dengan proses pemanfaatan uap inilah, hasil karbonasi limun tidak sekeras minuman bersoda. Memasuki pabrik Limun Oriental, kita dapat melihat langsung proses pembuatan. Mulai dari proses penyemprotan botol, pencairan gula, pemberian rasa, hingga pengisian uap menuju mesin pengisian limun. Semua proses ini masih mempertahankan warisan leluhur. Tak terlihat mesin-mesin modern layaknya minuman kekinian. Setelah proses selesai dilakukan, Limun Oriental pun siap diedarkan. Di teras depan pabrik Limun Oriental inilah Nyo Gyok Lin sebagai generasi kedua membuat kafe kekinian bernuansa vintage. Disinilah pembeli dapat menikmati langsung aneka rasa Limun Oriental. Ada 6 rasa ditawarkan, di antaranya framboos, jeruk, mocha, nanas, sirsak, lemon lime, serta ada limun soda tawar. Dengan harga relatif murah, Rp7.500 untuk minum di tempat dan Rp10.000 jika dibawa pulang. Limun Oriental, sebuah eksistensi kekayaan leluhur yang tak ternilai. Kalijoyo merupakan kawasan agraris yang begitu produktif di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di mana perkebunan, pertanian, serta hutan lindung tumbuh subur. Tentu saja, ini membantu persediaan pangan di wilayah Kalijoyo dan sekitarnya. Keindahan desa Kalijoyo pun terwakili oleh luasnya kawasan, baik pertanian, perkebunan, dan hamparan hutan lindung, serta barisan kaki-kaki bukit yang menghijau. Atas berkah Sang Pemberi Rezeki inilah, Desa Kalijoyo selalu bersyukur atas apa yang mereka peroleh dengan menjalankan tradisi ruat bumi, atau mereka menyebutnya legenonan. Di sejumlah desa, ruat bumi memang menghadapi ancaman kepunahan. Arus modernisasi atau prosesi ruat bumi yang begitu kental dengan dupa atau kemenyan dianggap bertentangan dengan agama. Namun Desa Kalijoyo
menjalankan ruat bumi lebih pada rasa syukur kepada Sang Pemberi Rezeki serta menjaga silaturahmi antar warga. Karena dalam acara ruat bumi inilah para warga bisa berkumpul. Ruat bumi bermakna memelihara atau mengumpulkan. Sementara mengumpulkan, yakni mengajak semua warga untuk mengumpulkan hasil bumi yang masih mentah atau sudah diolah. Karenanya dalam tradisi ruat bumi ini, makanan yang diolah biasanya berupa makanan tradisional yang sudah ada puluhan tahun lalu dan hanya muncul 1 tahun sekali dalam acara ruat bumi ini. Seperti adanya ancakan atau ambengan dalam bentuk besar dan kecil, serta gunungan yang berisi sejumlah hasil bumi. Ambengan dimaknai sebagai tempat hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang saling menjaga dan harus dijaga. Ambengan berisi nasi putih yang ditempatkan di panci atau besek yang berisi lauk pauk khas desa Kalijoyo. Di antaranya ayam pucong, telur pucong, pakis ijo, bobo pucong, sambal pucong, serta urap dan lalapan. Kuliner desa ini memang begitu kental dengan pucong atau kluwek, karena memang buah kluwek atau pucong tumbuh subur di wilayah ini. Sementara gunungan dengan bentuk meruncing ke atas bersimbol kehidupan, di mana manusia bertujuan menyembah pada Sang Pencipta. Gunungan dan ambengan yang telah disiapkan sebelumnya oleh para ibu-ibu di desa Kalijoyo ini dibawa menuju ke balai desa untuk kemudian diarak bersama dengan iringan musik tradisional dan modern menuju ke tanah lapang. Disinilah mereka berdoa bersama, menonton wayang yang berisi tentang sejarah awal bertani. Acara ruat bumi ditutup dengan makan bersama serta tradisi ngerayah gunungan yang bermakna berebut keberkahan. Ruat bumi di Desa Kalijoyo, Kabupaten Pekalongan ini berjalan dengan sukacita. Kan doge sama kan kiri kan doge kan doge sama. Perkembangan dunia fashion, batik mengalami masa yang menggembirakan. Mulai dari model batik, produksi, hingga pemasarannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebut saja Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota batik. Batik tercatat masuk ke Pekalongan diperkirakan sekitar abad 16 sejak zaman Mataram Hindu. Namun industri batik berkembang di kota ini sekitar abad 19 saat Belanda memperkenalkan pewarna sintetis ke Indonesia. Seperti produsen batik lain di Indonesia, Pekalongan pun memiliki sentra penghasil batik, di antaranya Kampung Batik Kauman yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur.
Kampung Batik, karena disinilah para pengrajin batik dan industri batik tumbuh dan menjamur. Saat memasuki Kampung Batik Kauman Pekalongan, nuansa klasik begitu kental terasa. Rumah-rumah tua dengan ornamen antik masih kokoh berdiri. Kampung Batik Kauman juga disebut sebagai desa wisata. Disinilah para wisatawan dapat melihat jajaran showroom yang memajang langsung hasil karya para pembatik. Workshop pun terlihat di belakang atau di samping rumah para produsen batik. Terlihat jelas, para pembatik yang didominasi oleh para ibu menuangkan karyanya dengan cara melukis. Disinilah pengunjung dapat melihat langsung proses pembatikan, pemberian motif, pewarnaan, pelapisan dengan sejenis parafin, serta penjemuran. Sementara jenis kain yang digunakan diantaranya sutra, katun, dan primisma. Pengrajin batik Kampung Kauman Pekalongan memang masih mempertahankan teknik tulis. Sungguh eksotis melangka, di mana tradisi keseharian menyatu erat dengan kehidupan sosial warga di kampung ini. Terlebih, menjadi salah satu penopang perekonomian mereka. Pekalongan sebagai kota batik tidak hanya menyuguhkan wisata belanja, namun menawarkan wisata kuliner yang sayang dilewatkan. Mulai dari limun oriental yang legendaris, tauco berdahan dasar kluwek, hingga garang asem yang begitu tersohor. Popularitas garang asem hampir dikenal di penjuru Nusantara. Namun hidangan ini banyak ditemukan di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Konon, garang asem Haji Mas Duki merupakan rumah makan pertama yang menjual dan mengenalkan garang asem di kota batik ini. Garang asem Haji Mas Duki yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman serta Jalan Mas Mansur berdiri sejak tahun 1952 dengan memulai jualan di gerobak kecil. Hingga pada tahun 1980, Haji Mas Duki membuka gerai pertamanya di alun-alun kota Pekalongan yang hingga kini dilanjutkan oleh generasi kedua. Istilah garang asem berasal dari kata garang dan asem. Garang berarti pedas dan asam merupakan campuran rasa kecut dan manis. Garang asam sendiri sebenarnya adalah daging sapi yang disajikan dengan kuah yang kaya akan rempah.
Ketika dicicipi rasa bawang putih, bawang merah, tomat, cabai, dan laos menyatu sempurna. Meski telah berjalan sekitar setengah abad, cita rasanya tetap terjaga. Terlebih kelembutan daging sapi yang direbus terlebih dahulu sebelum dibumbui. Selain itu, dengan warna agak kecoklatan karena efek gula merah serta keluak menjadi penyempurna penyedap masakan ini. Garang Asem Haji Mas Duki juga menyediakan makanan khas Pekalongan lainnya bernama nasi megono. Makanan rakyat ini biasa ditemukan di daerah-daerah Pantura. Megono terdiri dari nasi dan cacahan nangka muda yang dicampur parutan kelapa, cabai hijau, bawang merah, dan daun salam. Semua menu yang tersedia di sini dipatok mulai dari Rp18.000 hingga Rp25.000. Dengan harga relatif murah ini, sungguh menambah kesempurnaan. Nikmat di perut, ringan di kantong.